Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kalau saat ini kita boleh bersama-sama sekali lagi belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayatnya yang pertama. Firman Tuhan berkata demikian. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Sebagai seorang anak Tuhan tentu kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan setiap dari kita. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita benar-benar menerima Kristus dan menjadikan Kristus sebagai Tuhan dalam hidup setiap dari kita? Apakah dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, hal tersebut terpancar, hal tersebut terlihat dengan sangat jelas melalui setiap kehidupan kita, setiap tindakan yang kita lakukan? Kalau kita baca dari 1 Korintus 15 ayat yang pertama, di sini kita melihat bagaimana Paulus menunjukkan ada 3 fase bagaimana Injil itu kita terima dalam kehidupan setiap dari kita. Bagaimana yang pertama, kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Setiap dari kita sebelum menerima Injil, kita tidak tahu Injil, tak sampai ada orang yang menceritakannya kepada setiap dari kita. Bisa itu mungkin guru sekolah minggu, itu hal yang paling umum, orang tua yang memperkenalkan kita kepada Injil Yesus Kristus, atau mungkin teman kita, atau mungkin orang asing yang akhirnya membuat kita percaya kepada Tuhan Yesus, atau mungkin itu dosen kita, sehingga akhirnya para Rasul Paulus melanjutkan dan berkata, dan yang kamu terima. Bagaimana ketika ada yang memberitakan, akhirnya kita menerima Injil tersebut, kita menerima Kristus di dalam hidup setiap dari kita. Tapi langkah yang terakhir dikatakan, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Apakah kita sudah benar-benar menjadikan Injil itu sebagai tumpuan hidup setiap dari kita? Apakah kita sudah menjadikan Injil itu sebagai batu karang yang teguh dalam hidup setiap dari kita? Sehingga akhirnya ketika menghadapi masalah, menghadapi tekanan, kita tetap dapat berdiri teguh. Karena dasar kehidupan kita itu adalah Injil Yesus Kristus. Saudara yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kebanyakan orang Kristen itu hanya berhenti di langkah yang pertama sampai langkah yang kedua. Oke, ada yang memberitakan, kemudian menerimanya di dalam kehidupan mereka. Tapi apakah mereka teguh berdiri? Itu adalah lain soal. Kenapa? Karena mereka seringkali banyak di antara kita yang melihat Injil itu sebagai sebuah teori keselamatan hidup. Kalau ingin mendapatkan hidup yang kekal, ya harus menerima Injil Yesus Kristus, harus menerima Yesus sebagai juru selamat di dalam hidup mereka. Tapi tidak bisa melihat bagaimana Injil itu sangat relevan dalam kehidupan mereka. Injil itu sangat relevan ketika mereka menghadapi penderitaan, ketika mereka menghadapi ketakutan, ketika mereka menghadapi penganiayaan, ketika mereka menghadapi masalah. Sehingga akhirnya ketika mereka tidak bisa melihat bagaimana Injil itu sangat berkaitan dengan kehidupan mereka, yang terjadi adalah ya sudah, mereka percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi mereka hidup semau diri mereka sendiri. Mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Mereka melakukan hal-hal yang sesuai dengan apa yang mereka mau. Padahal jelas firman Tuhan berkata bahwa kita diselamatkan supaya kita tidak hidup bagi diri kita sendiri, tapi kita hidup hanya bagi Kristus, hanya bagi Allah. Karena hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi milik Kristus yang empunya hidup kita. Saudara, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita dalam keseharian kita, kehidupan kita saat ini. Kita tahu siapa yang menjadi Allah, dan biarlah kita bukan hanya menerima Injil itu, tapi kita teguh berdiri di dalamnya. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah dalam kehidupan setiap dari kami dapat terus teguh berdiri dalam Injil Yesus Kristus. Karena Injil Yesus Kristus itu adalah dasar yang kokoh, yang kuat dalam hidup setiap dari kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.